Tamunya Pak. Lah tamunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya hormati para pengurus MWJNU Kecamatan Geger, wabil khusus Kiai Haji Mudzakkir Nafi'i selaku Rais Syuriah dan Kiai Haji Abdul Mujib Hasan selaku Ketua Tanfidiyah, serta seluruh warga Nahdien Kecamatan Geger khususnya, dan semua warga Nahdien secara umum yang juga saya hormati. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa ngaji lagi, yaitu yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan waktu diturunkannya Al-Quran. Yang dimaksud Al-Quran turun di bulan Ramadan ini menurut Syekh Ali As-Sobuni adalah Al-Quran yang turun dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah di Sama'id Dunya. Jadi Al-Quran itu menurut beliau turun dua tahap. Yang pertama turun dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah di Sama'id Dunya, yang itu turun secara keseluruhan atau jumlatan wahidah. Kemudian yang kedua adalah turun dari Sama'id Dunya itu kepada Nabi Muhammad dalam waktu 23 tahun. Nah, yang dimaksud Al-Quran turun di bulan Ramadan, kata beliau adalah yang pertama, yaitu Al-Quran yang turun secara keseluruhan dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah fis Sama'id Dunya. Nah, mengenai turunnya ayat yang pertama ini di kalangan ulama masih terjadi perselisihan. Ada yang mengatakan itu di bulan Ramadan, ada yang mengatakan di bulan Rabiul Awal, dan ada yang mengatakan di bulan yang lain. Tetapi banyak ulama yang mengunggulkan bahwa wahyu yang pertama, ayat yang pertama, Iqra itu juga turun di bulan Ramadan. Dan yang dijadikan dasar sama, yaitu ayat syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an itu. Jadi berarti maksud syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an itu ada yang memahami maksudnya adalah Al-Quran yang turun secara keseluruhan dari Lauhil Mahfud ke Sama'id Dunya. Ada pula yang memahami itu yang dimaksud adalah ayat yang turun pertama kali, yaitu
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq itu. Kemudian juga terjadi perbedaan pendapat mengenai pada tanggal berapa. Kalau kita mengacu kepada pendapat yang mengatakan permulaan wahyu itu turun di bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan tanggal berapa? Nah, ini juga ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan tanggal 7, ada yang mengatakan tanggal 17, ada yang mengatakan 18. Ada yang mengatakan tanggal 21 malah. Tetapi yang biasa kita peringati adalah tanggal 17 itu. Dan itu yang turun pertama kali adalah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Yaitu ayat yang memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk membaca. Kalau kita melihat kepada pandangan-pandangan ulama ini, bahwa baik Al-Quran yang turun secara keseluruhan dari Lauhil Mahfudz ke Sama'id Dunya, ataupun ayat yang pertama kali turun itu semuanya terjadi pada bulan Ramadan, maka sangat tepat kalau dikatakan bulan Ramadan itu sebagai syahrul Quran, sebagai bulan Al-Quran. Maka di bulan Ramadan ini para ulama-ulama terdahulu terutama itu memiliki tradisi kalau bulan Ramadan itu meningkatkan hubungan mereka dengan Al-Quran. Bahkan tidak hanya para ulama, tapi juga Nabi Muhammad SAW kalau bulan Ramadan itu melakukan mudarasah Al-Quran bersama malaikat Jibril. Kemudian juga dilanjutkan oleh para sahabat itu kalau bulan Ramadan itu lebih banyak membaca Al-Quran, lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Bahkan juga di kalangan ulama-ulama, kalau di dalam kitab Lataiful Ma'arif itu di sana dikatakan bahwa Imam Malik itu kalau bulan Ramadan meninggalkan kegiatan membaca hadis, kegiatan mujalasah dengan ahli ilm, dan beliau memfokuskan membaca Al-Quran dari mushaf. Yang mana membaca Al-Quran dari mushaf itu lebih utama menurut banyak ulama dibanding membaca dengan cara hafalan, karena di situ ada dua keutamaan, yaitu keutamaan membaca dan keutamaan melihat. Begitu juga Imam Sufyan As-Tsauri itu meninggalkan seluruh kegiatan ibadah yang lain, ibadah sunnah yang lain, dan lebih banyak menggunakan waktunya untuk membaca Al-Quran. Nah, kalau Imam Syafi'i itu dikatakan di dalam kitab tersebut itu kalau bulan Ramadan hatam sampai 60 hataman. Kemudian juga ada Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri itu kalau bulan Ramadan beliau mengatakan innama huwa tilawatul Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulan membaca Al-Quran. Nah, maka ya kita setidaknya meskipun tidak bisa seperti mereka, ya minimal ya 1 bulan kita hatam Al-Quran ya. Jangan sampai di bulan Ramadan kita tidak hatam meski cuma satu kali saja, eman sekali. Nah, tetapi pertanyaannya sekarang
bagaimana kita membaca Al-Quran ini? Nah, ini ada satu kitab yang menurut saya bagus ini. Nah, di sini ada pembahasan bagaimana kaifa naqra'ul Quran. Nah, membaca Al-Quran tentu memiliki banyak sekali keutamaan. Mungkin saya tidak perlu menyebutkan hadis-hadisnya, bisa dibaca di dalam berbagai kitab, misalnya di dalam At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karya Imam An-Nawawi, itu juga banyak disebutkan di sana keutamaan-keutamaan membaca Al-Quran. Di antaranya misalnya Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu nanti pada hari kiamat akan memberikan syafaat. Ada juga hadis mengatakan siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka orang tuanya akan diberi mahkota. Nah, kalau orang tuanya diberi mahkota, maka bagaimana dengan orang yang membaca itu sendiri? Ada sekian banyak pokoknya keutamaan membaca Al-Quran. Tetapi kaifa naqra'ul Quran? Bagaimana kita membaca Al-Quran? Hal naqra'uhu li mujarradit tilawah? Apakah kita membaca Al-Quran untuk sekedar membaca gitu saja? Au naqra'uhu li nadhkural akhirah wa nadhkur al-maut wa nadhkur al-ba'ats wal jaza? Apakah kita membaca Al-Quran supaya kita bisa ingat akhirat, supaya kita bisa ingat kematian, ingat hari kebangkitan dan hari pembalasan? Atau kita membaca untuk menikmati keindahan bahasa Al-Quran? Atau kita membaca supaya kita bisa mengeluarkan dari Al-Quran itu penelitian-penelitian, pengkajian-pengkajian? Atau kita membaca supaya kita bisa membuat teori politik, ekonomi, sosial, pendidikan, psikologi dan semacamnya? Atau kita membaca agar kita bisa memilih nasihat-nasihat untuk diri kita atau untuk orang lain? Nah, tentu saja boleh kita membaca dengan semua ini, dan semua akan diberi pahala selama tujuan kita adalah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pahala yang paling penting diketahui bahwa pahala itu tentu berbeda-beda sesuai dengan kadar perenungan kita, tadabbur kita terhadap kandungan dari Al-Quran itu. Karena dengan tadabbur itulah maka kita akan mencapai kepada tujuan agung dari diturunkannya Al-Quran itu. Ini seperti disampaikan di dalam Al-Quran, fabashshir ibadilladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Allahu nazzala ahsanal hadis kitaban mutasyabiha terus sampai firman Allah, dzalika hudallah yahdi bihi may yasha. Ini artinya yang paling penting dari kita membaca Al-Quran itu adalah bagaimana setelah kita membaca itu kita bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai manhajul hayat, sebagai pedoman hidup. Sebab kita ini hidup di dunia ini ibarat melakukan perjalanan jauh. Ingat, melakukan perjalanan panjang.
Maka di dalam perjalanan itu tentu kita butuh butuh pedoman. Ibarat orang pergi perjalanan jauh, kalau nanti nggak tahu petunjuk perjalanan itu, kan bisa jadi bingung, nggak nyampe ke tujuan, atau bingung, nggak jelas kemana arah. Nah, begitu juga kita di dalam menjalani kehidupan ini, kita harus punya pedoman hidup. Dan pedoman hidup kita adalah Al-Quranul Karim. Karena memang Al-Quran itu diturunkan seperti dalam ayat tadi adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, karena Al-Quran itu diturunkan untuk menjadi petunjuk bagi manusia, maka mestinya Al-Quran tidak hanya sekedar dibaca lafalnya, tetapi juga harus difahami kandungannya. Sehingga dengan itu kandungan Al-Quran, pesan-pesan Al-Quran yang kita pahami itu bisa kita jadikan sebagai pedoman kita di dalam mengarungi kehidupan ini. Karena kehidupan ini harus kita pahami sangat jauh, sangat panjang sih. Kalau kita baca di dalam beberapa kitab itu, setelah kita hidup di dunia ini, kita akan berpindah ke alam barzah. Di alam barzah itu kita tidak tahu berapa puluh tahun, berapa ratus tahun, itu nggak jelas sampai kiamat. Nah, setelah kiamat itu nanti akan ada hari kebangkitan dari alam kubur. Setelah tiupan sangkakala yang kedua, itu nanti semua manusia, semua makhluk akan dibangkitkan dari alam kubur. Nah, setelah dari alam kubur itu akan kemudian digiring ke mahsyar. Di mahsyar ini juga bertahun-tahun, 1000 tahun di mahsyar. Kemudian setelah itu digiring ke mawaqif, ke pos-pos untuk dihisab. Setelah itu kemudian masih ada mizan, ada sirat dan semacamnya. Nah, perjalanan kita sangat jauh. Nah, untuk kita selamat, maka kita harus punya pedoman bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Nah, pedoman kita tentu adalah Al-Quranul Karim. Karena itu maka Al-Quran ini harus betul-betul tidak hanya sekedar dibaca lafalnya, tetapi juga difahami maknanya. Maka karena itu saya sering mengusulkan agar di masjid-masjid, di musola-musola, di samping pelajaran ada pengajian kitab-kitab fikih, sehingga masyarakat awam, orang-orang awam bisa mengerti bagaimana beribadah yang benar, bagaimana sholat yang benar, puasa yang benar, zakat yang benar. Itu juga ada pengajian yang berkaitan dengan Al-Quran, berkaitan dengan tafsir Al-Quran, meskipun misalnya cuma tafsir Yasin, sehingga masyarakat kita itu bisa mengerti ya, meskipun tidak semua tidak keseluruhan Al-Quran ya, tidak keseluruhan Al-Quran. Misal tafsir Yasin, atau misalnya tafsir Juz Amma, atau misalnya yang berkaitan dengan keluarga, tafsir surat Nisa misalnya. Itu sangat bagus seandainya bisa diadakan pengajian-pengajian semacam itu di masjid-masjid. Ini kan masih banyak masjid-masjid yang belum diadakan pengajian-pengajian. Banyak masjid yang hanya sebatas dijadikan tempat sholat saja ya, tempat sholat, tempat berjamaah. Itu pun yang rame kalau maghrib, kalau zuhur dan asar itu masih sedikit jamaahnya. Maka menurut saya
masjid itu harus dihidupkan dengan kegiatan-kegiatan pengajian, dan salah satunya menurut saya penting juga diadakan pengajian tafsir Al-Qur'an. Meskipun tidak tidak keseluruhan ayat Al-Qur'an, tidak keseluruhan dari surat pertama sampai surat terakhir, tidak harus seperti itu. Sehingga dengan itu masyarakat kita bisa mendengar, ya, meskipun tidak paham keseluruhan, tapi minimal mereka mendengar isi kandungan Al-Qur'an itu. Nah ini, jadi Al-Qur'an kata di sini boleh dibaca dalam rangka apa saja, untuk mengingat akhirat, mengingat kematian, untuk menikmati keindahan Al-Qur'an, atau untuk membuat teori-teori, atau untuk membuat penelitian-penelitian, boleh saja semuanya ini. Dan itu berpahala selama tujuannya adalah untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dari semua itu yang paling penting adalah bagaimana kita membaca Al-Qur'an itu sehingga kita bisa menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup. Nah, Al-Qur'an, kandungan Al-Qur'an itu yang pertama, yang paling pokok itu adalah berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan keimanan. Nah, jadi Al-Qur'an itu pertama menjawab pertanyaan-pertanyaan fitrah manusia. Manusia itu fitrahnya mesti bertanya, man khaliqi hadzal kaun? Man khaliqu hadzal kaun? Siapa yang menciptakan alam ini? Wa man mudabbirul kaun wa mudabbirul ahdath? Siapa yang mengatur alam ini? Siapa yang mengatur berbagai peristiwa yang terjadi di alam ini? Min aina ji'na? Dari mana kita datang? Ila aina nadhhabu ba'dal maut? Kemana kita pergi setelah kita mati? Li ayyi ghayatin na'ish? Untuk apa kita hidup? Ala ayyi manhajin na'ish? Dengan manhaj apa kita hidup di dunia ini? Nah, ini Al-Qur'an memberikan jawaban kepada semua ini. Dan yang paling pertama-tama ditekankan oleh Al-Qur'an adalah yang berkaitan dengan akidah, yang menjawab yang berkaitan dengan man khaliqu hadzal kaun, siapa yang menciptakan alam ini. Karena dari sinilah kemudian kesalahan ketika kita benar di dalam memberikan jawaban pertanyaan ini, maka akan bisa pertanyaan-pertanyaan selanjutnya dijawab dengan jawaban yang benar. Tetapi kalau pertanyaan pertama ini jawabannya keliru, maka otomatis yang setelahnya juga akan keliru. Makanya Al-Qur'an menekankan pertama kali adalah masalah akidah, masalah uluhiyah, masalah ketuhanan. Siapa yang menciptakan alam ini? Kita tahu bahwa manusia di dalam Al-Qur'an itu dijelaskan berbagai macam berbagai macam golongan manusia. Ada namanya mukminun, ada namanya kafirun, ada namanya munafiqun, kemudian ada yang disebut dengan ahlul kitab. Kemudian al-mu'minun ya orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada Alkitab, kepada para malaikat, kepada para nabi, kemudian beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar. Nah, itu orang mukminun. Kemudian ada orang kafir. Orang kafir itu juga macam-macam. Ada orang kafir ini yang akfarul kafaroh barangkali, itu orang yang tidak percaya kepada Allah, juga tidak percaya kepada hari akhir. Ini orang ateis.
Nah, kemudian ada juga, ini juga macam dari orang kafir yang percaya kepada adanya Tuhan tetapi tidak percaya terhadap adanya hari kebangkitan. Orang ini percaya kalau ada Tuhan, percaya karena menurut otak mereka, menurut akal mereka, tidak mungkin alam ini tidak ada penciptanya, tidak mungkin alam ini tidak ada yang mengatur, karena alam itu ini begitu teraturnya, pasti ada yang mengatur. Jadi ini beriman, percaya kalau ada Tuhan, tetapi setelah itu dia tidak percaya kalau ada hari kebangkitan. Nah ini masih kafir. Nah orang yang semacam ini biasanya tidak punya tujuan hidupnya. Dan kalau orang semacam ini mengalami kesuksesan, ini sangat berpotensi untuk untuk sombong, untuk otoriter. Kenapa? Ya karena sebaliknya orang yang gagal dari kalangan orang-orang yang semacam ini bisa jadi menjadi orang yang putus asa. Kenapa? Karena dia tidak punya harapan untuk ada kehidupan lagi setelah dia mati. Kata dia, ya hidup di dunia hidup susah, tidak mungkin akan ada kehidupan lagi, jadinya putus asa. Beda dengan orang yang beriman. Orang yang beriman itu punya tujuan hidup, sehingga betapapun misalnya dia susah, betapapun misalnya dia mengalami kegagalan, tetapi dia tidak akan putus asa karena dia masih punya harapan bahwa nanti akan ada kehidupan lagi, yaitu kehidupan akhirat, yang bisa jadi ketika kita hidup susah di dunia, tetapi di tempat itu, di akhirat itu kita akan menjadi orang yang paling bahagia. Begitu juga kalau orang mukmin sukses, ya tidak akan sombong. Kenapa? Karena dia yakin bahwa kesuksesan dia itu nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini macam-macam manusia, maka kita bersyukur menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang beriman. Kemudian ada munafiqun, ada ahlul kitab. Nah, yang pada intinya Al-Quran itu pertama yang ditekankan adalah masalah uluhiyah, masalah ketuhanan. Kita harus punya keyakinan yang benar tentang akidah, tentang siapa yang menciptakan alam ini. Nah, makanya kemudian di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu kita diajari mengenai sifat yang wajib bagi Tuhan. Ada sifat yang wajib bagi Tuhan, ada sifat yang mustahil bagi Tuhan, ada yang sifat yang jaiz bagi Tuhan. Nah, itu yang pertama kali tekankan. Karena kalau itu sudah benar, maka nanti jawaban yang selanjutnya itu akan benar juga. Misalnya man mudabbirul kaun wa mudabbirul ahdath. Nah, itu ya mesti yang kalau sudah man khaliqu hadzal kaun huwallah, adalah Allah. Allah itu memiliki sifat yang wajib 20. Nah, wujud, qidam, baqa dan semacamnya. Kalau itu sudah benar, maka pertanyaan yang kedua, man mudabbirul kaun wa mudabbirul ahdas. Siapa yang mengatur alam ini? Siapa yang mengatur berbagai peristiwa yang terjadi di alam ini? Ya Allah. Karena itu yang Maha Qadir, yang Maha Alim. Dan seterusnya. Terus min aina ji'na wa ila aina nadhhabu ba'dul maut. Kemana kita akan pergi setelah mati? Kalau kita sudah meyakini ada Tuhan yang menciptakan kita, ada Tuhan yang mengatur alam ini, dan Tuhan itu memberikan wahyu kepada Nabi serta menginformasikan kepada Nabi bahwa setelah mati manusia itu akan pindah ke alam barzah,
kemudian setelah alam barzah itu akan terjadi hari kebangkitan dari alam kubur, dan setelah hari kebangkitan itu manusia akan dikumpulkan di mahsyar. Setelah di mahsyar itu nanti akan digiring ke mawaqif, ke pos-pos, yang di pos itu ditanyakan iman kita, sholat kita, ditanyakan juga mengenai hak-hak orang tua, ditanyakan juga mengenai hak-hak anak, ditanyakan semua yang kita lakukan di dunia, segala yang kita miliki ini akan ditanyakan nanti. Nah, seperti di dalam satu hadis itu, bahwa semua manusia pada hari kiamat mesti ditanya usianya untuk apa dihabiskan, kemudian jasadnya digunakan untuk apa saja, tangannya dipakai untuk apa, kakinya dipakai untuk apa, kemudian matanya, telinganya, itu akan dimintai pertanggungjawaban semuanya. Termasuk juga hartanya, dari mana didapatkan, untuk apa digunakan, ilmunya diamalkan atau tidak, akan ditanyakan semua. Maka nanti setelah mahsyar ada mawaqif, kemudian di situ dihisab, kemudian ada mizan, kemudian nanti akan dimasuk orang yang beruntung akan masuk ke surga. Ada yang bighairi hisab, ada yang dihisab tapi kemudian setelah dihisab langsung ke surga, kemudian ada yang setelah dihisab harus ke neraka dulu, kemudian di neraka ini nanti akan ada akan lama sekali, kemudian ada juga yang cepat keluarnya. Nah, ini akan semacam itu. Nah, setelah kematian itu, ila aina nadhhab ba'dal maut. Nah, ini di mana kita dapatkan jawaban ini? Dari informasi wahyu, yang mana wahyu itu datang dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam ini, Ini kalau pertanyaan pertama itu sudah salah jawabannya, man khaliqu hadzal kaun. Misalnya malah dijawab, nggak ada yang menciptakan, atau yang menciptakan ini adalah sesuatu yang tidak layak dipertuhankan misalnya. Nah, ini kebelakangnya jawabannya akan keliru semua. Makanya Al-Quran pertama kali menekankan adalah bidang akidah, supaya akidah ini benar. Karena dari akidah yang benar itulah kemudian pertanyaan-pertanyaan yang selanjutnya ini akan bisa dijawab dengan jawaban yang benar. Kemudian kalau kita sudah tahu ila aina nadhhabu ba'dal maut, li ayyi ghayatin na'ish, untuk apa kita hidup, ala ayyi manhajin na'ish. Nah, ini pertanyaan terakhir. Apa? Dengan manhaj apa kita hidup di dunia ini? Ya tentu kembali lagi, yaitu dengan manhaj Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai manhaj, menjadikan Al-Quran sebagai manhaj. Bagaimana tuntunan Al-Quran terkait dengan masalah keimanan, bagaimana tuntunan Al-Quran terkait dengan masalah amaliyah, bagaimana tuntunan Al-Quran berkaitan dengan akhlak. Nah, ini yang harus kita perhatikan di dalam kita membaca Al-Quran, ya, di dalam membaca Al-Quran. Jadi kembali lagi, bagaimana kita membaca Al-Quran? Kaifa naqra'ul Quran? Naqra'ul Quran boleh untuk sekedar baca untuk dapat pahala, atau kita untuk mengingat akhirat, atau untuk membuat teori ilmiah, atau yang semacamnya. Itu semua boleh saja dan itu berpahala selama kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang paling penting dari itu semua adalah bagaimana menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, sehingga di dalam mengarungi kehidupan ini kita bisa bisa selamat, ya, bisa tidak kebingungan di dalam mengarungi kehidupan ini.
Sebab seperti disebutkan di dalam hadis juga. Nah, ini ada yang mengatakan hadis seperti disebutkan oleh Ibnu Hajar di dalam kitab Az-Zawajir, tetapi ada ulama mengatakan ini bukan hadis ini. Kalau di dalam Zawajir itu di redaksinya seperti ini, ya Aba Dzarrin jaddidis safinata fa innal bahra amiqun wa khaffifil himla fa innas safara ba'idun wa akhlisil amal wa ahmiliz zat fa innal aqabata tawilun wa akhlisil amal fa innan naqida basirun. Perbaharui kapalmu karena lautan sangat dalam. Nah, ini yang dimaksud apa? Maksudnya kapal di sini adalah iman. Maksudnya iman. Perbaharui imanmu, perkokoh imanmu, perkuat imanmu. Kenapa? Karena lautan yang dimaksud adalah dunia ini. Jadi dunia ini diibaratkan seperti lautan yang penuh dengan gelombang-gelombang besar, yang apabila perahu kita, kapal kita tidak kuat, maka bisa jadi kita akan ditabrak oleh ombak dan kita akan tenggelam. Begitu juga ketika kita mengarungi kehidupan dunia ini penuh dengan tantangan, penuh dengan rintangan, sehingga kalau iman kita tidak kuat, bisa jadi kita akan ditenggelamkan oleh ombak dunia ini, dan bisa jadi kita kemudian naudzubillah ada orang yang kemudian menjadi kufur karena dihadapkan dengan masalah berat, akhirnya tidak sabar, akhirnya memilih untuk kufur. Karena ketika kufur dia akan ada akan dirasa lebih enak hidupnya. Ada yang semacam itu. Maka karena itu ya memperkuat iman. Pertama kali harus memperkuat iman kalau kita ingin selamat di dalam perjalanan kita menuju akhirat, menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah khaffifil himlah, ringankan beban. Maksudnya dosanya jangan banyak-banyak karena perjalanan kita sangat jauh seperti tadi saya sampaikan. Kemudian yang ketiga adalah ahmilizat, bawalah bekal maksudnya amal baik. Kemudian yang terakhir adalah akhlisil amal, di dalam beramal kita harus ikhlas karena Allah Maha mengetahui mana amal yang memang betul-betul dilakukan oleh Allah amal yang betul-betul dilakukan murni karena untuk mendapatkan ridho Allah, dan amal yang dilakukan hanya semata-mata untuk mencari pujian manusia. Allah Maha tahu. Makanya harus memperkuat iman, meringankan dosa, memperbanyak bekal dan melakukan bekal amal, dan melakukan amal itu dengan ikhlas dan tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terakhir saya akan menutup dengan ayat terakhir yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ayat yang pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra memerintahkan kita untuk membaca, memerintahkan kita untuk mencari ilmu. Nah, kemudian ditutup terakhir dengan ayat wattaqu yauman turja'una fihi ilallah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Takutlah kamu pada hari di mana kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tuwaffa kullu nafsin, dan setiap orang, setiap manusia, setiap orang ini akan dibalas sesuai dengan apa yang dia lakukan. Wahum la yuzlamun, dan sama sekali pada saat itu tidak ada kezaliman, tidak akan dizalimi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia saya kira betapa banyaknya kezaliman, keadilan betul-betul belum bisa betul-betul terlaksana. Tetapi kalau nanti di akhirat
semua akan dibalas sesuai amalnya di dunia, entah sedikit pun tidak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang melakukan kebaikan meski sedikit, dia akan mendapatkan balasannya. Begitu juga sebaliknya, orang yang melakukan keburukan meski sedikit, dia akan mendapatkan akan melihatnya, akan mendapatkan balasannya. Sebagaimana pula disebutkan di dalam hadis, an-nasu majziyuna bi'amalihim in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Manusia itu akan dibalas sesuai dengan amalnya. Kalau amalnya baik, maka dia akan dibalas dengan baik, dan kalau amalnya buruk, maka dia akan dibalas dengan buruk pula. Maka kita berdoa mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dimudahkan untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan selamat, dan nanti di akhirat kita juga menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang bahagia dan masuk surga. Di sana kita bisa melihat Allah, bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.